Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani, merupakan salah satu dosen kebidanan di perguruan tinggi swasta di Kabupaten Bone, yaitu Institut Sains dan Kesehatan Bone. Adapun mata kuliah yang saya ampu di sini adalah mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan, di mana mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan ini merupakan mata kuliah inti dengan kode mata kuliah BD 5.104 dengan bobot SKS 5 SKS yang terdiri dari teori 2 SKS dan praktikum 3 SKS. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yang pertama yaitu mahasiswa mampu menguasai jenis, tanda dan gejala komplikasi dalam asuhan persalinan dan bayi baru lahir. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai metode, teknik, pengetahuan prosedur, keterampilan asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir. Yang ketiga, mahasiswa mampu memberikan asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir sesuai standar mutu yang berlaku dan kode etik profesi. Yang keempat, mahasiswa mampu melaksanakan asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir sesuai standar mutu yang berlaku dan kode etik profesi. Yang kelima, mahasiswa mampu mendeteksi secara dini adanya kelainan pada persalinan dan bayi baru lahir normal, serta mampu melakukan penanganan kedaruratan maternal dan neonatal, serta mampu melakukan rujukan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu memberikan kebutuhan hidup dasar. Adapun deskripsi singkat mata kuliah asuhan kebidanan persalinan ini dapat memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memberikan asuhan kebidanan pada ibu dalam persalinan dan bayi segera setelah lahir melalui pendekatan manajemen kebidanan yang terdiri dari identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa masalah aktual, identifikasi diagnosa masalah potensial, intervensi atau rencana tindakan, implementasi atau pelaksanaan tindakan, serta evaluasi yang didasari dengan sikap, keterampilan, serta hasil evidence based. Untuk sistem pembelajaran di kampus ISKB di masa pandemi COVID, kami menggunakan sistem pembelajaran hybrid learning, di mana untuk teori kami menggunakan aplikasi Zoom yang difasilitasi oleh kampus. Untuk teori kami tetap menggunakan luring. Seiring dengan menurunnya angka kejadian COVID untuk tahun akademik 2021-2022 telah diberlakukan kembali sistem pembelajaran luring, baik itu teori maupun praktikum, tetapi secara tatap muka terbatas. Adapun metode pembelajaran yang digunakan yaitu ceramah, diskusi, simulasi atau demonstrasi. Ceramah di sini kami menggunakan sebagai pengantar perkuliahan untuk membangun interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Ceramah juga digunakan sebagai pengantar pokok perkuliahan dengan menjelaskan pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Ceramah juga digunakan untuk penutup pembelajaran, untuk membuat kesimpulan, serta untuk menyampaikan kepada mahasiswa pembelajaran yang akan dipelajari untuk pekan depan. Yang kedua, diskusi, di mana diskusi di sini bertujuan agar mahasiswa bekerja sama dan saling bertukar pendapat antara sesama teman, serta dapat berpikir kritis mengenai pelajaran serta mengembangkan kemampuan mereka dalam menganalisis, mensistematis, dan melakukan evaluasi pada mata kuliah asker persalinan dan bayi baru lahir. Biasanya di sini untuk diskusi kami membagikan soal atau masalah-masalah untuk dipecahkan. Untuk simulasi dan demonstrasi biasanya ini digunakan di ruang laboratorium. Biasanya di sini dosen menjelaskan, memberikan contoh langkah-langkah pertolongan persalinan kepada mahasiswa dan didampingi oleh satu mahasiswa. Setelah itu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan demonstrasi secara bergantian. Adapun strategi yang saya gunakan untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan persalinan, di setiap akhir pembelajaran saya menyiapkan soal-soal kasus kebidanan khususnya untuk intranatal care untuk diberikan kepada mahasiswa untuk dijawab secara bersama untuk dianalisis sebagai bahan persiapan
dalam menghadapi uji kompetensi kebidanan. Adapun untuk evaluasi penilaian ini dilakukan dalam bentuk ujian tulis dan praktikum. Untuk teori 100% yang terdiri dari kehadiran 20%, sikap 10%, tugas 10%, UTS 20%, UAS 40%. Untuk soal dalam bentuk kasus. Dan untuk praktikum 100% yang terdiri dari kehadiran 10%, pengetahuan 15%, keterampilan 60%, dan sikap 15%. Sebelum memulai proses pembelajaran, kami telah menyiapkan bahan ajar yang terdiri dari RPS, rencana pembelajaran semester, PowerPoint, penuntun praktikum, dan modul pembelajaran, guna untuk memudahkan dalam proses pembelajaran serta meningkatkan mutu pembelajaran. Untuk mata kuliah Team Teaching, terlebih dahulu kami mengadakan pertemuan kepada dosen yang bersangkutan untuk membahas dan membagikan pokok-pokok bahasan yang akan kami ajarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita minggu lalu. Hari ini kita akan membahas tentang fase dalam persalinan. Sebelum Ibu membahas lebih lanjut mata kuliah kita pada hari ini, Ibu mau mendengar dulu. Apakah masih ada yang ingat pelajaran kita pekan lalu? Yang bisa silakan angkat tangan. Ya, silakan. Saudari Emma. Terima kasih atas kesempatan pelajaran saya. Terkait dengan materi minggu lalu, Ibu menjelaskan mengenai definisi dan juga jenis-jenis persalinan. Adapun definisi persalinan yaitu proses keluarnya hasil konsepsi dari laki-laki atau kandungan dengan bisa kehamilan 37 sampai 42 minggu dengan hasilnya keluar plasenta sehingga janin dapat hidup dengan kandungan. Adapun jenis persalinan juga yang pertama yaitu persalinan spontan, persalinan buatan, dan juga persalinan yang dilanjutkan seperti seksi sesari atau seksi. Ya, luar biasa. Masih ada yang ingat pelajaran kita minggu lalu? Ya, silakan. Baiklah, pada minggu lalu kita juga membahas materi tentang tanda-tanda mulainya persalinan. Adapun tanda-tanda mulainya persalinan itu ada 4. Yang pertama adanya his, kemudian yang kedua pengeluaran lendir dan darah dari jalan lahir, kemudian yang ketiga ketuban pecah, dan yang keempat dilatasi serviks. Terima kasih. Ya, luar biasa ya. Saya anggap untuk materi kita pekan lalu, adik-adik sekalian sudah pahami. Mata kuliah minggu lalu itu semua terkait tentang asuhan kebidanan persalinan. Hari ini kita akan membahas tentang fase dalam persalinan. Ya. Jadi fase dalam persalinan itu ada 4 ya. Itu fase dalam persalinan itu disebut dengan kala dalam persalinan. Yang pertama itu ada kala 1 yang disebut dengan kala pembukaan. Kala 2 itu pengeluaran janin. Kala 3 pengeluaran plasenta, dan kala 4 itu adalah kala pengawasan. Jadi kita nanti akan bahas satu persatu. Jadi silakan dicatat hal-hal yang penting ya. Oke. Di fase atau kala dalam persalinan di kala 1 itu pembukaan serviks. Itu ada 2 fase laten. Ya, ada 2 fase laten dengan fase aktif. Di fase laten itu berlangsung selama 8 jam, di mana pembukaannya itu pembukaan 0 sampai pembukaan 3 cm. Jadi jangan heran kalau misalnya ada ibu infartu, apalagi ibu yang primipara, pasti lama. Karena memang di fase laten ini dia berlangsung selama kurang lebih 8 jam. Selanjutnya di fase aktif ya. Ini fase aktif, dia pembukaannya itu mulai dari pembukaan 4 cm sampai pembukaan bengkak. Di fase aktif ini dia terbagi menjadi 3 fase lagi. Yang pertama itu ada fase akselerasi. Fase akselerasi di situ di dalam waktu 2 jam, pembukaan 3
menjadi pembukaan 4 cm itu berlangsung selama 2 jam kalau dia di fase aktif. Nah, selanjutnya fase dilatasi maksimal. Dalam 2 jam itu pembukaan berlangsung cepat. Dari pembukaan 4 cm dia berubah menjadi pembukaan 9 cm. Itu berlangsung cepat. Kalau dia di fase deselerasi, pembukaannya menjadi lambat kembali. Jadi ibu yang sudah masuk ke dalam fase aktif di pembukaan 9, biasanya itu dia menunggu waktu 2 jam untuk pembukaan lengkap. Biasanya ibu yang ketubannya masih utuh, biasanya ibunya dianjurkan untuk berjalan. Ya. Tapi untuk ibu yang ketubannya sudah pecah, biasanya ibu dianjurkan untuk miring ke kiri. Apa rasionalnya? Kenapa ibu dianjurkan untuk miring ke kiri? Supaya suplai oksigen dari ibu ke janin tetap berlangsung baik sehingga tidak terjadi gawat janin. Ya. Ada pertanyaan selanjutnya di sini di kala 1. Ya, ini ada 10 komponen VT ya. Jadi di kala 1 itu kita melakukan pemeriksaan 10 komponen VT. Gunanya pemeriksaan 10 komponen VT ini untuk memantau kemajuan persalinan ibu. Pernah dengar 10 komponen VT? Pernah. Nah, jadi nanti di sini 10 komponen VT itu yang akan membantu kita dalam memantau kemajuan persalinan ibu. Apakah ini ibu komplikasi atau tidak? Apakah ini ibu bisa bersalin normal ataukah ibu harus masuk ke kala 2 persalinan. Nah, di kala 2 persalinan ini seperti yang sudah dijelaskan ya pertemuan sebelumnya bahwa pengertian persalinan itu adalah proses pengeluaran hasil konsepsi sampai janin itu mampu hidup di luar kandungan. Jadi di sini kala 2 itu dimulai dari pembukaan lengkap ya. Kala 2 itu dimulai dari pembukaan lengkap sampai lahirnya bayi. Di sini dia berlangsung selama 2 jam pada primigravida. Jadi ada perbedaan antara primigravida dengan multigravida. Kalau dia pada primigravida dia berlangsung selama 2 jam untuk kala 2 persalinannya. Kalau untuk multigravida dia hanya berlangsung 1 jam. Jadi ada perbedaan 1 jam untuk proses persalinan antara primigravida dengan multigravida. Apa tanda-tanda ibu sudah dalam keadaan kala 2? Yang pertama itu his semakin kuat dengan interval 2-3 menit dengan durasi 50-100 detik. Jadi his itu dihitung ketika rasa sakit datang. Jadi kalau misalnya ibu merasakan sakit, itu kita hitung dalam waktu 10 menit itu berapa kali his itu datang. Kalau misalnya 3 kali 10 menit, berarti dalam 10 menit rasa sakit itu datang sebanyak 3 kali. Kalau misalnya 5 kali 10 menit hisnya, berarti sakitnya itu datang dalam 10 menit itu 5 dikali 10. 5 kali rasa sakit itu datang selama 10 menit. Paham ya untuk his? Ada pertanyaan untuk kontraksi? Baik, kita lanjut. Terus menjelang akhir kala 1 ini, kapan seharusnya ketuban itu pecah? Yang dikatakan normal. Ketika dia sudah menjelang akhir kala 1. Kalau dia pecah sebelum waktunya, ataukah dia pecah sebelum ada tanda-tanda infartu, berarti itu disebut dengan ketuban pecah. Yang selalu ibu wanti-wantikan untuk masalah ketuban pecah dini itu, jangan menganjurkan ibunya untuk berjalan, karena ditakutkan janin yang ada di dalam kandungan mengalami gawat janin. Jadi kapan waktu yang baik adalah pada saat akhir kala 1. Terus selanjutnya, ketuban pecah pada pembukaan yang dideteksi lengkap dan diikuti keinginan mengejan. Jadi yang bagus itu pada saat ada rangsangan mengedan dan ketubannya juga masih ada, biasanya itu bagus. Karena kenapa? Pada saat ketuban pecah, biasanya juga itu kepala langsung mengikut keluar. Terjadilah proses persalinan. Di kala 2, ini kepala lahir seluruhnya dan diikuti oleh putaran paksi luar, yaitu penyesuaian kepala pada punggung. Mungkin untuk pembelajaran teori kalau pas persalinan itu biasanya kita menghayal ya, harus kita menghayal. Nanti kita pahami lebih lanjut itu ketika kita sudah langsung bersentuhan dengan kantong atau dengan manusia. Setelah kepala tampak di pulpa 5-6 cm, penolong itu sudah bersiap untuk menyiapkan semua alat persalinannya. Di mana tangan kanan itu menahan perineum untuk mencegah terjadinya ruptur perineum. Sementara tangan kiri diletakkan di atas simfisis
untuk mencegah terjadinya defleksi maksimal supaya ini kepala bayi tidak tengadah mengakibatkan terjadinya ruptur pada bagian atas. Nah, setelah kepala lahir itu kita anjurkan ibunya, Bu, mengadan tidak Bu kalau sakit. Kalau ada kontraksi silakan anjurkan ibunya untuk mengadan. Tapi kalau tidak ada kontraksi silakan anjurkan ibunya untuk istirahat. Bisa kita berikan detek minuman ya, minuman tepotan supaya ibu nanti kuat menghadapi persalinan ini. Nah, setelah kepala lahir, di situ kita langsung bersihkan jalan napasnya. Kita bersihkan jalan napasnya, kita periksa lilitan tali pusatnya. Diapakan kalau dia lilitan 1 kali? Dilonggarkan. Kalau dia lilitan lebih dari 2 kali atau 3 kali diapakan? Terus diapakan lagi? Setelah diklaim saja. Nah, dilakukan pemotongan. Nah, setelah itu kita tunggu kepala bayi melakukan putaran paksi. Jadi dok istilahnya itu putar itu kepalanya bayinya, ya. Jadi nanti itu akan ada gerakan spontan. Dia akan menghadap secara aktif ke salah satu paha. Jadi jangan kita, oh saya suka kanan, kasih balik kanan ini adek bayi deh. Saya suka kiri, kasih hadap kiri beda ini bayi. Harus seperti itu. Jadi akan spontan melakukan putaran paksi 2. Ketika dia sudah menghadap ke salah satu paha ibu, baru dilakukan pegangan secara diviparita. Diviparita untuk melahirkan apa? Untuk melahirkan bahu depan dengan bahu belakang. Seluruh badan bayi lahir itu dia diposisikan 15 derajat lebih rendah dari badannya. Oke, langsung dia diletakkan di atas perut ibu untuk dilakukan inisiasi menyusui. Nah, selanjutnya kita masuk di kala 3 persalinan. Kala 3 itu merupakan kala apa? Kala pelepasan plasenta atau disebut juga dengan kala uri atau kala ari-ari, itu sama semua. Di kala 3 ini dia berlangsung setelah kelahiran bayi, ya. Setelah kelahiran bayi itu masuklah ke kala 3, kala pelepasan plasenta atau kala kelahiran plasenta. Apa tanda-tanda lepasnya plasenta? Tanda-tanda lepasnya plasenta itu ada 3 tanda yang wajib Anda ketahui. Karena banyak kejadian lahir bayinya tidak lahir plasentanya. Ini juga bisa sebagai penyumbang angka kematian. Tanda yang pertama itu tanda globular, di mana uterus atau rahim ibu itu berbentuk seperti buah pir atau seperti buah alpukat. Itu yang menunjukkan bahwa plasentanya sudah terlepas dari tempat implantasinya. Yang kedua, tali pusat bertambah panjang. Jadi ada tali pusat bertambah panjang. Kalau ada seperti itu, kita majukan klaimnya 5-10 cm di depan vulva. Dan yang ketiga itu adanya semburan darah secara tiba-tiba. Ada pertanyaan sampai di sini untuk kala 2 persalinan? Ya, silakan. Siapa nama Kak? Ya, satu ada. Tangan satu lagi. Baik, bagaimana jika pembukaan sudah lengkap dan ketuban masih utuh atau belum pecah, tindakan apa yang harus dilakukan? Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi di sini ketika ketuban belum pecah, itu bisa dilakukan amniotomi, pemecahan ketuban dengan berbagai syarat. Apa syaratnya? Bisa dilakukan amniotomi. Yang pertama, pembukaan lengkap dan penurunan kepalanya itu di HOTS 4. Jangan memecahkan ketuban ketika posisi kepalanya dia masih berada di HOTS 1 atau HOTS 2. Karena banyak kejadian, banyak kasus ketika ketuban sudah dipecahkan, tiba-tiba hilang kontraksi. Yang membantu proses persalinan adalah kekuatan ibu. Kala 3 juga sangat berperan penting, di mana manajemen aktif kala 3 di sini bertujuan untuk mempersingkat waktu kala 3, dan yang kedua yaitu untuk mencegah juga terjadinya perdarahan. Langkah-langkah manajemen aktif kala 3 di sini ada 3 bagian. Yang pertama, melakukan penyuntikan oksitosin. Setelah itu kita melakukan perendahan tali pusat terkendali, dan yang ketiga kita melakukan massase pundus putri. Ibu akan bahas satu persatu terkait manajemen aktif kala 3. Yang pertama itu penyuntikan oksitosin. Kapan dilakukan penyuntikan oksitosin? Setelah bayi baru mau lahir. Setelah bayi baru lahir, itu kita melihat adanya tanda-tanda pelepasan plasenta. Apa saja tanda-tanda pelepasan plasenta? Yang pertama tanda globular, Ya. yang kedua tali pusat semakin memanjang.
melakukan doso ranian. Ini dilakukan secara bersamaan. Sambil kita memperhatikan juga ibunya. Bu, ada kontraksi, kalau ada kontraksi rasa sakit silakan menghadang ibu. Karena itu juga akan membantu kita dalam memudahkan lahirnya plasenta. Jadi tangan kanan memegang prem sejajar lantai ya, ini sejajar lantai, sambil tangan kiri melakukan dorsal ranian. Nah, setelah lahirnya, setelah kita melakukan peregangan tali pusat, setelah tampak di pulpa plasenta 5-6 cm, di situ kita lakukan pemilingan, penjemputan plasenta. Kita lakukan pemilingan secara pelan-pelan, ini gambar ya. Nah, kita lakukan pemilingan. Setelah itu kita simpan ke dalam wadah. Setelah plasenta lahir lengkap, itu kita periksa. Kita periksa plasentanya untuk mencegah terjadinya perdarahan. Karena kalau ada sisa selaput, biasanya akan mengakibatkan terjadinya perdarahan. Ada berapa bagian plasenta yang ada depan? 2. Bagian apa saja? Mata dan kepala. Jadi bagian yang mengarah ke ibu dengan bagian yang mengarah ke janin. Setelah plasentanya lahir, kita langsung melakukan masase puntus. Ke kala 4 pengawasan. Jadi di kala 4 ini sangat penting karena di sini kita harus memantau keadaan umum ibu terkait tanda-tanda vitalnya, tekanan darah, nadi, suhu, dan pernapasan ibu. Dan yang kedua memeriksa tingkat kesadaran penderita. Di sini kan sudah melalui persalinan kala 2 dan kala 3, pasti ibunya sangat lelah. Jadi di sini kita bisa bantu ibunya dengan memberikan intake makanan dan minuman. Terus kita perhatikan kontraksi uterusnya. Kita pastikan bahwa kontraksinya itu teraba keras, bulat, dan melenting, sehingga bisa menghindari ibu dari terjadinya perdarahan pasca persalinan. Nah, ini juga yang terakhir adalah terjadi perdarahan atau jumlah perdarahan. Ini juga yang paling wajib dipantau adalah jumlah perdarahan ibu. Apabila lebih dari 500 cc, itu berarti ibunya dalam terjadi perdarahan. Kalau misalnya dia masih dalam batas 500 cc ke bawah, itu masih hal-hal yang wajar atau hal yang normal. Oke, yang 2 jam postpartum ya, ini partograf. Ini untuk memantau kemajuan persalinan. Perhatikan ini di pemantauan persalinan kala 4. Itulah tadi materi yang kita bahas pada hari ini terkait fase dalam persalinan. Sebelum ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, mungkin ada yang bisa menyimpulkan materi yang kita bahas pada hari ini. Adapun kesimpulan pada materi hari ini yaitu fase dalam persalinan terbagi atas 4, di mana yaitu kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Di kala 1 yaitu kala pembukaan terbagi atas 2, yaitu fase laten dan fase aktif. Di fase laten dimulai dari pembukaan 0 sampai pembukaan 3, dan fase aktif dimulai dari pembukaan 4 sampai pembukaan 10. Pada fase aktif dibagi lagi menjadi 3, yaitu fase akselerasi, dilatasi, dan deselerasi. Adapun pada kala 1 yaitu pemeriksaan PT. 10 komponen PT yang terang yaitu badan vulva, badan porsiol, pembukaan, ketuban, presentasi janin, penurunan kepala, molase, penumpungan, pesan paku dan perpasan. Kemudian selanjutnya kala 2 yaitu pembukaan lengkap sampai lahirnya bayi. Untuk primigrafida biasanya kala 2 berlangsung selama 2 jam dan untuk multigrafida selama 1 jam. Adapun tanda-tanda menjelang lahirnya bayi yaitu dia semakin kuat dengan interval 2-3 menit dengan durasi 50-100 detik. Adapun yang kedua yaitu ketuban pecah. Kemudian pembukaan yang deteksi lengkap diikuti dengan keinginan mengejar dan kepala lahir seluruhnya dan diikuti oleh putaran pasti luar yaitu penyesuaian kepala pada punggung. Kemudian di kala 3 yaitu pengeluaran plasenta. Adapun tanda-tandanya yaitu tanda globular yaitu abdomen seperti buah pir atau buah alpukat. Kemudian dari panjat dari pusat bertambah panjang, adanya semburan darah secara tiba-tiba. Adapun manajemen yang aktif pada kala 3, yang pertama yaitu suntik oksitoksin, kemudian peregangan dari pusat terkendali, dan masa satu lebih. Kemudian di kala 4 yaitu kala pengawasan, di mana berlangsung selama 2 jam pertama setelah bayi lahir, yaitu memeriksa tingkat kesadaran pasien, memeriksa tanda-tanda vital, tekanan darah, nadi, suhu, pernapasan. Kemudian mengecek kontraksi uterus. Kontraksi uterus yang baik yaitu terapan keras, bulat, dan melenting. Itulah tadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yang sudah disimpulkan oleh perwakilan dari teman kalian. Semoga apa yang disampaikan oleh teman kalian dan ibu yang kita dijelaskan semua mulai dari kala 1 sampai kala 4 bisa dipahami
sebagai dasar atau teori yang harus Anda kuasai untuk menghadapi praktikum. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Insya Allah pekan depan kita akan membahas materi mengenai tujuan asuhan persalinan normal dan 5 benang dalam asuhan normal. Jadi sebelum Ibu masuk, Ibu harap adik-adik sekalian sudah membaca-baca apa materi-materi yang akan kita jelaskan pekan depan. Ibu akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemeriksaan vaginal tosser itu ada 10 komponen PT. Ada yang masih ingat 10 komponen PT? Ya, Saudara Emma bisa? Yang pertama, keadaan pulvera vagina. Ya. Kemudian yang kedua, keadaan porsio. Ya. Yang ketiga, pembukaan. Yang keempat, presentase. Ya. Kemudian penurunan kepala. Ya. Kemudian ketika dia sudah menghadap ke salah satu paha ibu, barulah kita melakukan pegangan secara biparental. Ya, ini ya biparental. Nah, ini pegangan biparental untuk melahirkan bahu depan dengan bahu belakang. Ada ibu kalau sakit mengenang, iya, pintas sedikit lagi Bu, iya, sedikit lagi Bu, iya. Kala 3 itu merupakan kala pengeluaran plasenta atau pengeluaran ovary. Ada hal yang penting di sini yaitu manajemen aktif kala 3. Proses pembuatan video PDD UKT-PT pengajaran, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.